Ya, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Ya, punya inspirasi ternyata nggak harus semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Justru ketika ada kondisi-kondisi yang kurang baik, disitulah dipaksakan kemudian kita harus memiliki ide kreatif agar kita bisa bertahan hidup. Seperti yang dilakukan oleh Kalisa Amanda. Wah, ini jadi pertanyaan lagi selanjutnya begitu ya. Tadi sempat terputus juga, apa yang paling memotivasi. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan saksikan terlebih dahulu profil dari Lisa Amanda. Kebab merupakan makanan khas Timur Tengah yang saat ini sudah marak dijumpai di Indonesia. Bahkan kebab juga menjadi makanan favorit bagi beberapa orang Indonesia. Karena hal itulah saat ini kebab menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi orang-orang. Seperti halnya Amanda, seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang memanfaatkan peluang ini. Ia menekuni bisnis kebab di sela waktu kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Bahkan Amanda pun pergi ke berbagai tempat untuk mengantarkan pesanan kebab kepada para pelanggannya. Meskipun Amanda harus sibuk berjualan kebab, ia tetap menjalankan tugas utamanya sebagai seorang ibu. Ia pun selalu menemani anaknya bermain dan juga belajar di rumah. Ya, telah kita saksikan tadi profil Kalisa Amanda tadi sedang memasak begitu ya, dan bagaimana kemudian ingin menyajikan produk jualannya. Nah, Kalisa, apa yang paling memotivasi kamu? Karena banyak orang, artinya pertama entah mereka nih, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang mungkin kan aku mau beli barang sesuatu nih, jadi mereka kerja freelance dan lain sebagainya. Atau ada juga yang memang beberapa orang harus terpaksa membantu keluarganya, dan ada pula dengan alasan-alasan lain. Nah, kalau alasan kamu apa? Kalau aku sih yang motivasi itu ya anak pasti. Anak. Anak aku, karena apa ya? Kalau menurut aku ya dia motivasi semangat aku, apapun aku lah, dia itu anak aku gitu. Oke. Anak kamu deket banget sama kamu? Banget. Udah kayak dibilang anak kayak sahabat gitu. Saking benar-benar deketnya banget gitu. Oke, sampai kamu harus dialah yang sangat memotivasi kamu begitu ya. Ini ada berapa sih? Anak aku baru satu ya. Ini satu-satunya anak kamu yang sangat memotivasi untuk kamu bisa berpenghasilan lebih begitu ya, untuk membahagiakan buah hati begitu ya. Nah, ini juga mungkin jadi satu alasan yang banyak dimiliki oleh setiap orang begitu, apalagi para perempuan ataupun bunda-bunda yang ada di luar sana begitu, yang semua alasan bekerja, apalagi orang tua ya. Alasan orang tua bekerja hanya untuk anaknya. Begitu ya. Tapi mungkin jadi pertanyaan lagi kemudian, selama kamu bekerja seperti ini gitu, anak kamu jadi perhatiannya, ada rasa perhatian yang berkurang nggak sih? Karena kan otomatis kamu jadi ada kesibukan lain selain mengurus anak. Kalau anak aku sih ngerti dia kalau istilahnya mamahnya itu kerja untuk anak, untuk dia lah gitu. Jadi karena status aku juga yang istilahnya sendiri untuk nyari nafkah gitu. Jadi mau nggak mau ya dia paham mama keluar rumah itu untuk kerja untuk dia juga gitu. Jadi ngerti banget. Usia anakmu saat ini? Sekarang 7 tahun. Dan kamu mulai sendiri saat? Usianya umur 5-6 tahun. Baru juga berarti? Baru sekitar 2 tahun lalu, 2018.
Oke, 2018, kemudian harus 2019 masih menjalani kehidupan yang sama lah ya, bekerja sampai dengan 2020 kamu mulai punya ide, tapi justru banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dilalui, begitu, dan anak di usia seperti itu tentu sangat butuh perhatian dari orang tuanya gitu ya, dan kamu harus sibuk ini, kamu sudah memikirkan panjang lebar, artinya ini bagaimana kemudian berbagi pengertian kepada anakmu. Cara kamu untuk memberikan pengertian kepada anakmu bagaimana? Kalau aku selalu bilang sama dia, kalau apapun yang mama lakuin itu untuk terbaik untuk dia gitu. Jadi di sini mama bekerja untuk pendidikan kamu, untuk masa depan kamu, untuk kebahagiaan kamu, dan dia paham karena aku meluangkan waktunya sangat-sangat setiap malam, setiap ada waktu luang apa segala macam, aku selalu mengutamakan dia gitu. Entah itu pulang kerja atau aku dari mana-mana pun, aku selalu kontak dia dan selalu komunikasi sama dia. Jadi dia nggak pernah ngerasa kehilangan nggak ada mamanya gitu. Masih tetap terasa ya kasih sayang mamahnya begitu. Nah, awal kamu ingin mulai bisnis ini begitu. Bagaimana pendapat ex mantan suami kamu? Jujur kalau aku udah bener lost contact banget karena di sini apa sih gimana ya, start tiba-tiba banget gitu. Berpisahnya, dan di situ anak aku bawa dan benar-benar lost contact gitu, nggak tahu menau lagi aku tentang. Karena biasanya orang kalau ada sebuah perpisahan artinya masih tetap ya, apalagi ada anaknya begitu, kadang masih ada ya silaturahimnya walaupun alasannya kembali adalah anak begitu. Kondisi kamu bisa diceritakan nggak? Kalau itu sama sekali sih Kak, nggak gimana ya, ya sama sekali nggak konteks sama sekali. Udah nggak ada hubungan apapun, urusan apapun semuanya. Itulah kenapa kamu benar-benar putar otak gimana kamu bisa menghidupi anakmu ini. Karena istilahnya ya aku nyari nafkah ya untuk dia gitu, karena nggak dinafkahi lah istilahnya gitu. Awalnya kamu ngerasa berat nggak sih Kak? banget hancur banget. Namanya perpisahan pasti kan ada efeknya ke belakang. Cuman di situ ya mungkin aku punya usaha, terus aku kerja di luar apa segala macam, itu ya mungkin cambukan juga gitu istilahnya. Aku nggak boleh terpuruk gitu dalam keadaan kayak gini, aku harus bangkit lah gitu. Nah terus istilahnya sampai punya usaha kayak gini pun juga memang apa sih dari dalam diri sendiri yang nggak mau, ngapain sih gue nyusahin orang gitu. Baik. Ini didasari oleh motivasi dari diri sendiri, motivasi dari kebutuhan. Bagaimana kemudian bisa bangkit kalau banyak nih para perempuan juga yang mungkin kalau galaunya ini berlarut-larut, tapi tidak dengan Kalisa Amanda ya, yang mencoba untuk bangkit karena sebuah alasan begitu ya. Nah, kalau untuk bisnisnya sendiri, bagaimana sih kendala-kendala yang dihadapi selama bisnis ini? Artinya orang awalnya kamu pernah bisnis apa saja nggak sih sebelumnya gitu, sebelum bisnis frozen kebab dan juga dimsum, pernah coba nggak, atau ini benar-benar bisnis pertama dan ya alhamdulillah bisa berjalan lancar? Kalau aku mungkin bakat dagang emang ada gitu, karena dulu pernah bikin martabak mini, terus risol mayones. Tapi iseng-iseng ya, bawa aja gitu. Iseng aja. Cuman yang benar-benar aku tekunin ini ya di sini sekarang. Awalnya yang paling sulit untuk kamu ketika berbisnis frozen kebab itu apa sih? Kalau aku awalnya apa ya, tempat sih kalau menurut aku. Awalnya ya. Awalnya. Cuman kalau untuk penjualan aku mikir namanya kita usaha pasti bakalan ada jalan gitu. Jadi jangan takut untuk nggak laku lah. Kan pasti kan kalau orang mau memulai itu pasti mikir takut gitu. Ada yang beli nggak ya? Gitu. Ada yang gitu. Awalnya itu rasa ketakutan yang wajar sekali ada pada setiap individu yang ingin memulai bisnis. Tapi kemudian jadi pertanyaan lagi, selain takut nggak ada yang beli, mikir lagi nih, kalau mau bisnis itu modalnya gimana ya kan? Bingung juga kalau Kak Amanda sendiri ini modalnya dari mana, seperti apa caranya menyisihkan uang modal dan juga uang kebutuhan yang saat itu, karena kondisinya saat itu kan memulai bisnis saat sedang butuh, artinya ada yang harus dikorbankan. Apakah demikian atau bagaimana caranya? Kita akan temukan jawabannya tetap di Podcast TV.